wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terlin Agustian. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2. Saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Hadis, yang mana materinya tentang Kitab Maralabib. Kitab Maralabib, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah ulama besar dari Nusantara. Beliau juga banyak jasa terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Selain itu, beliau juga terkenal dengan pemikiran yang telah mendunia. Beliau lahir di Tanarah, Kecamatan Tritaya, Banten, bagian utara, pada tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi. Itulah sekilas penjelasan dari biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit metodologi tafsiran kitab Maralabib. Kitab Maralabib ini adalah hasil karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang tafsirannya mencapai 985 atau 987 beserta daftar isinya. Selanjutnya, corak tafsir itu sendiri yang berarti ciri khas seorang penafsir dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis dengan pemikirannya sendiri, yang mencangkup latar belakang, keahlian, motif dari tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan kitab Maralabib di Nusantara. Kemunculan tafsir Al-Munir menandakan adanya perkembangan Islam di Nusantara, di mana penulisan tafsir ini pada abad ke-19 terdapat 3 nama yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu Kitab Maralabib, yang kedua Al-Munir li Ali Al-Tanzil. Itulah penjelasan dari saya tentang makalah dari kelompok 10 yang berisikan tentang materinya, yang bertemakan tentang Kitab Maralabib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan profesional, di mana kehidupan profesional ini Al-Quran dan hadis dapat dibagikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, etika dan integritas. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman yang kuat tentang etika dan integritas melakukan pekerjaan dalam mencangkup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan keamanan yang harus dijunjung tinggi dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan profesional. Yang kedua, kepemimpinan dan manajemen. Al-Quran dan hadis memberikan contoh kepemimpinan yang adil, bijaksana, berempati prinsip-prinsip pemimpinan Islam yang dapat diterapkan dalam memimpin tim atau organisasi dengan mengedepankan keadilan. Yang ketiga yaitu kerja keras dan dedikasi, di mana Al-Quran dan hadis menerapkan untuk mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdedikasi dalam mencari pentingnya usaha sungguh-sungguh dan konsisten dalam mengejar tujuan yang profesional. Yang kelima yaitu yang terakhir, keadilan dan kesetaraan. Al-Quran dan hadis menuntut prinsip atau menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana yang adil semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan latar belakang atau lain sebagainya.
Itulah penyampaian dari saya tentang penerapan Al-Quran dan hadis tentang kehidupan profesional. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 11 yang berjudul tentang etika dakwah dalam penyebaran ajaran Al-Quran dan hadis. Etika menurut Al-Quran adalah secara dakwah berarti mengajak atau menyeru. Menyeru dakwah adalah usaha atau kegiatan untuk menyampaikan ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam Islam kepada orang lain dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Menurut Al-Quran, etika dakwah ada beberapa prinsip. Etika dakwah terbagi menjadi 12 prinsip. Yang pertama yaitu kesabaran dan ketabahan. Seorang dai harus sabar dalam menyampaikan dakwah harus sabar dan tabah menyampaikan dakwah kepada semua orang. Tantangan seorang dai dan rintangan seorang dai dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua yaitu mengutamakan kebaikan dakwah yang harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga yaitu ketulusan berproses pada kebenaran. Seorang dai harus berpegang teguh pada kebenaran dalam menyampaikan dakwah, tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Yang keempat yaitu hikmah menyampaikan dakwah dengan hikmah, artinya dengan cara bijaksana, penuh perhatian dan tidak menyakitkan hati orang lain. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Seorang dai harus menyampaikan dakwanya dengan bahasa yang baik dan sopan supaya orang-orang mampu atau menghormati, atau kita seorang dai harus menjaga lisan kita dalam menyampaikan dakwah kita tersebut. Yang keenam yaitu keadilan dan kebenaran. Dakwah harus menjunjungkan kita, pendai atau dakwah kita harus dijunjung tinggi dengan keadilan dan kebenaran. Kita berdakwah harus benar dan adil, tidak ada yang membeda-bedakan. Yang ketujuh yaitu menghindari perkataan yang tidak perlu. Dalam Al-Quran dan hadis, perkataan dalam pendakwah harus dihindari dengan kata-kata yang tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedelapan yaitu mengikuti teladan Rasulullah. Para dai atau pendakwah harus mengikuti teladan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan dakwanya kepada umat yang sebelum kita, dan begitu pula pendakwah harus menyampaikan dakwanya kepada kita, harus dengan menurut aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kesembilan yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, atau berpegang teguh dengan sunnah. Dakwah harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Rasulullah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang ke-10 yaitu menghormati kebebasan beragama. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tidak memaksakan kehendak orang lain dalam memilih agama kita, Yang ke-11 yaitu menyampaikan dakwah dengan kasih sayang. Seorang pendakwah harus menyampaikan dakwahnya dengan penuh kasih sayang dan ikhlas untuk menyampaikan dakwahnya secara baik dan benar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu dari kelompok 13, yang mana judulnya yaitu kontemporer kontroversi Al-Quran dan hadis. Kontroversi dan tantangan dalam memahami Al-Quran dan hadis seringkali muncul karena interpretasi yang beragam dan pemahaman yang kompleks. Ada beberapa kompleks utama dalam
tantangan yang dihadapi oleh Al-Quran dan hadis pada saat ini. Yang pertama yaitu konteks historis dan budaya. Al-Quran dan hadis pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis yaitu tantangan ketika muncul. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan interpretasi. Al-Quran dan hadis sering dapat dinyatakan dengan beragam cara, terutama karena ada bahasa Arabnya yang kaya kompleks dengan cara, terutama dengan bahasa Arabnya yang kaya dengan kompleks, dapat menyebabkan perbedaan pelajaran antara ulama dan komunitas muslim dalam menghadapi tantangan Al-Quran dan hadis pada saat ini. Yang keempat yaitu kritik latar dan Yang keempat yaitu kritik luar dan Islamofobia. Di luar komunitas muslim Al-Quran dan hadis, pemahaman yang akurat bagi orang-orang yang terbiasa dengan ajaran Islam. Yang kelima, yang terakhir yaitu tantangan akademik. Studi akademik tentang Al-Quran dan hadis seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang asal-usul teks-teks tersebut dan konteks historis dan kualitas interpretasi tertentu. Pentingnya untuk mengakui kompleks dan berpikir perspektif dalam memahami Al-Quran dan hadis, serta untuk memahami yang lebih perspektif dalam menghadapi Al-Quran dan hadis di tantangan yang sekarang ini. Memiliki dengan semakin canggihnya teknologi dan perkembangan Islam yang semakin berkembang untuk saat ini. Itulah penyampaian dari materi dari saya. Saya Heri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.